Sementara itu gadis masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya dia pun mengikuti langkah mamanya masuk ke dalam kamar kakaknya. Sekarang katakan, kenapa kamu mau berhubungan dengan anakku kalau kamu sebenarnya sudah menikah? Tanya Nyonya Mirna kepada Dania. Saya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Paris. Saya kesini karena diajak oleh David, ucap Dania jujur. Lalu kenapa kamu bisa tidur di kamar putraku? Tanya Nyonya Mirna lagi. Karena dia yang menyuruh aku menunggu di sini sampai David menjemputku, jawab Dania. Nyonya Mirna mengernyitkan dahinya. Tanda bingung dengan jawaban yang terlontar dari bibir Dania. Dia mengajakmu masuk ke kamar Faris, tapi yang akan menjemputmu David. Apa kamu mempunyai hubungan dengan keduanya? Tanya Nyonya Mirna semakin ngawur. Faris memejamkan matanya. Laki-laki itu sangat tahu kalau tidak akan mudah menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu dia pun memutar otaknya agar bisa lepas dari kesalahpahaman yang sedang terjadi. Kalau untuk menikahi Dania sih, dia mau aja. Tapi masalahnya, wanita itu masih sah menjadi istri orang. Lagian, dia juga tidak mau menikah dengan wanita yang tidak mencintainya. Faris selalu membisikkan sesuatu pada David. Sepertinya laki-laki itu udah menemukan cara agar ibunya mau berhenti menuduh Dania dan Dania yang tidak. David lalu segera keluar dari kamar dan menelpon seseorang. Dan setelah selesai, laki-laki itu kembali lagi masuk ke dalam kamar. Mama tidak usah terus salah paham seperti ini. Aku dan Dania baru bertemu tadi siang. Dia klien aku, Ma. Faris mencoba terus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Masa klien kok tidur di kamar? Kalau mau cari alasan itu yang bagusan dikit, Riz, ucap Nyonya Mirna jutek. Tapi Faris benar, Tante. Aku yang meminta Faris untuk membawa Dania ke kamarnya karena tadi dia sedang tidak enak badan, ucap David terpaksa berbohong. Bukannya mengerti, Nyonya Mirna malah hanya tersenyum kecut dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh David dan juga Faris. Kalian memang selalu kompak kalau soal berbohong. Sini Nyonya Mirna. Saat David menjawab perkataan Nyonya Mirna, tiba-tiba pintu kamar itu diketuk oleh seseorang. Tok tok tok. Faris lalu segera membuka pintu. Faris tersenyum pada orang yang berdiri di depan pintu kamar. Ya. Dan laki-laki itu pun segera menyuruh orang itu masuk. Mas Indra? Gumam Nyonya Mirna terkejut. Ada apa sih Mirna? Kenapa semuanya berkumpul di sini? Bukannya pestanya ada di bawah? Ucap Indra sambil tersenyum ke arah Faris. Nyonya Mirna menarik napas dalam. Wanita itu terlihat ragu saat akan menceritakan tentang drama dalam kamar itu. Loh, kamu juga di sini, Dania? Kenapa kamu tidak menikmati acara ini? David membawamu ke pesta untuk bersenang-senang loh, bukan untuk bersembunyi di kamar seperti ini, ucap Indra sambil melirik ke arah Nyonya Mirna yang terlihat terkejut saat mengetahui kalau Indra mengenal Dania. Mas Indra mengenal dia? Tanya Nyonya Mirna dengan wajahnya yang heran. Tentu saja, dia adalah asisten David dan klien dari Faris juga, makanya dia bisa datang ke sini, ucap Indra santai. Nyonya Mirna melongo. Dia mulai sadar jika dia sedang salah paham, tapi dia masih tidak mau mengaku salah. Lalu kenapa dia berada di kamar Faris? Apa yang dia lakukan? Harusnya dia kan berada di bawah bersama tamu undangan yang lain. Nyonya Mirna masih tidak mau percaya begitu aja dengan apa yang dikatakan oleh ayah David itu. Ayah David menghembuskan napasnya kasar, lalu dia menghampiri Nyonya Mirna. Ikutlah denganku, aku akan menjelaskan semuanya. Sekarang biarkan mereka keluar dan pergi ke bawah. Aku yakin semua tamu undangan pasti mencari keberadaan sang tuan rumah, ucap Indra. Dan kamu Dania, tidak perlu lagi kamu menghindari kenyataan yang ada di depanmu. Hadapi semuanya dengan kepala tegak. Tunjukkan pada mereka kalau kamu itu lebih baik sekarang, ucap Indra pada Dania. Nyonya Mirna terlihat bingung dengan apa yang diucapkan Indra pada Dania. Dia ingin bertanya tapi dia menahan dirinya. Dania, David, Faris dan gadis lalu segera keluar dari kamar. David menggenggam tangan Dania seolah ingin memberikan kekuatan untuk wanita itu. David yakin Dania kini sedang merasa tegang, dan dia juga yakin
keributan akan segera terjadi. Faris berjalan berdampingan dengan adiknya saat memasuki tempat pesta. Mereka langsung disambut oleh para tamu yang sejak tadi mencari mereka. Sedangkan David dan Dania berjalan pelan saat memasuki tempat pesta. Dan tidak sengaja, bahu Dania menyenggol badan seorang wanita yang ada di pesta itu hingga minumannya tumpah membasahi gaun Dania. "Apa kamu tidak punya mata?" ucap wanita itu. "Maaf, aku tidak sengaja," ucap Dania sambil mengusap gaunnya yang basah karena ketumpahan minuman. David lalu segera membuka jasnya dan memakaikannya kepada Dania. "Kita pulang aja sekarang, ayo kita berpamitan pada barisan gadis," ucap David. Laki-laki itu lalu segera menggandeng tangan Dania untuk menghampiri barisan gadis. Tapi belum juga mereka sampai di tempat Faris berada, seseorang sudah memanggil. "Dania?" Suara seorang perempuan memanggil nama Dania. Dania dan David pun menghentikan langkahnya. Mereka berdua lalu menoleh ke arah sumber suara. Di sana dia melihat gadis sedang bersama Loli dan juga Marco. Dania menatap David, seolah bertanya tentang apa yang harus dia lakukan saat ini. Dan David menanggapi tatapan Dania dengan mengangguk. Itu tandanya Dania harus menghadapi apapun yang akan terjadi, seperti apa yang dikatakan ayahnya tadi. "Hadapi, kamu pasti bisa," bisik David di telinga Dania. Dania menganggukkan kepalanya, malah sebenarnya dia sangat tidak mau bertemu dengan dua orang itu. Tapi apa yang dikatakan ayah David juga benar. Dia harus menghadapinya dengan kepala tegak. Lagian, ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan pada Marco dan Molly kalau dia lebih baik dari mereka berdua. Dania dan David mendekat ke arah Loli dan juga Marco. Tatapan wanita itu tidak menyiratkan rasa sakit ataupun ketakutan lagi saat ini. Tatapan mata Dania lebih ke benci dan muak. Benci dengan kebiadaban laki-laki yang pernah dia anggap sebagai suami, dan muak dengan perempuan yang tidak berotak yang ada di hadapannya itu. "Apa kamu tadi memanggilku, gadis?" tanya Dania setelah berada di hadapan gadis dan juga kedua manusia yang paling dia benci. Gadis menghembuskan nafasnya kasar. Wanita cantik itu pun menatap Dania sinis. Entah apa yang gadis pikirkan saat ini. "Ya, aku tadi memanggilmu. Sebenarnya mulutku ini terlalu berharga jika harus memanggil wanita murahan seperti kamu," ucap gadis. "Jaga bicaramu, gadis." David langsung marah saat mendengar apa yang diucapkan oleh gadis kepada Dania. "Apa kamu masih ingin membelanya, Dev? Dia itu hanya wanita murahan yang berpura-pura polos. Kamu tidak boleh terpengaruh," ucap gadis. "Jaga lisanmu, atau aku tidak akan segan-segan menamparmu di depan orang banyak." David mulai meninggikan suaranya sehingga semua orang menatap ke arah mereka. Gadis melihat Dania sinis, bahkan dia menatapnya dengan tatapan jijik. "Kamu berbicara begitu kepada aku atas dasar apa? Apa kamu tahu tentang masa lalu dan kehidupan saya sebelum bertemu denganmu?" Dania bicara dengan nada tenang dan kepada gadis. Gadis menatap tajam ke arah Dania saat mendengar kata-kata Dania yang begitu tenang. "Tentu saja aku tahu. Kamu itu adalah mantan istri dari Marco, bukan? Dan kamu sekarang bekerja menjadi wanita penghibur di salah satu rumah bordir," ucap gadis sinis. "Apa hanya itu yang kamu tahu?" tanya Dania, masih dengan nada tenang. Gadis terdiam. Jujur, dia memang hanya tahu tentang itu. Itu pun dari mulut Loli, wanita yang beberapa hari yang lalu baru dia kenalnya. Waktu itu gadis sedang diganggu preman dan ditolong oleh Marco dan juga Loli. Jadi sejak itu mereka berteman dan dekat. "Kenapa hanya diam, gadis? Jawab apa yang ditanyakan Dania. Apa hanya hebat sebatas itu kamu tahu tentang kehidupannya di masa lalu?" David terlihat geram saat mengatakan hal itu pada gadis. Lelaki itu sudah tidak peduli lagi saat semua orang melihat ke arahnya. "Kenapa kamu belain perempuan ini sih, Dav? Apa yang udah perempuan ini kasih hingga kamu terus membelainya?" ucap gadis itu mengalihkan pembicaraan. "David tidak membela aku, tapi dia hanya bertanya karena kamu tidak menjawab pertanyaanku." Laki-laki Dania berbicara dengan santai pada gadis.
Walau cuma itu yang aku tahu, setidaknya itu adalah sebuah kebenaran, jawab gadis sinis. Dania terkekeh mendengar kata-kata yang keluar dari mulut gadis. Bagaimana kamu bisa tahu kalau itu semua benar? Apa kamu begitu yakin dengan info yang kamu dapat? Sebegitu percayakah kamu pada orang yang memberikan info itu? Tanya Dania sambil melirik ke arah Loli. Ya, tentu saja aku sangat percaya. Yang bilang itu adalah sahabatku. Seorang sahabat tidak akan membohongi sahabatnya, bukan? Ucap gadis sambil tersenyum ke arah Loli. Ya, kamu benar. Lagian kalau murahan, ya murahan aja. Tinggal bilang aja sih. Atau kamu malu ya? Tapi apa kamu masih punya malu? Loli mengeluarkan kata-kata julid nyelakit. Oh benar, wanita itu kalau murahan ya tetap aja murahan. Walau topeng kebaikannya itu dipasang berlapis, tapi suatu saat topeng itu akan terlepas juga. Jadi saranku, jangan sering pakai topeng. Nanti orang tidak mengenal wajahmu yang asli. Ucap Dania tidak kalah menyelakit. Semua mata semakin tertuju ke arah keributan yang sedang berlangsung. Sedangkan Paris yang sedari tadi sedang berbincang sontak terkejut saat perhatian orang-orang beralih ke satu tempat. Dan akhirnya, lelaki itu pun mendekati apa yang sedang terjadi, hingga semua orang berkumpul di satu tempat. Ada apa? Kata-kata Paris tidak sempat dia teruskan, karena dia keburu kaget saat melihat Dania sedang berada mulut dengan adiknya, dan juga wanita yang dia tahu adalah teman dari adiknya. Ada apa? Kenapa kalian ribut sekali? Tanya Paris sambil melihat ke arah adiknya. Apakah kau tahu kalau Dania ini adalah seorang wanita nggak benar? Dia itu bekerja di rumah bordil, kah? Gadis langsung mengadu kepada kakaknya. Paris terkejut dengan apa yang dikatakan oleh adiknya. Bagaimana bisa adiknya berbicara hal yang sama sekali tidak dia ketahui? Siapa yang bilang kepadamu dia? Tanya Paris terlihat kesal. Temanku, kah? Dia sangat mengenal Dania. Bahkan dia pernah tinggal bersama dengan Dania. Aku tidak menyangka David akan dekat dengan wanita yang seperti itu. Ucap gadis terus memojokkan Dania. Jaga ucapanmu, dek. Kamu tidak tahu cerita sebenarnya. Ucap Paris mencoba menasihati adiknya. Tapi itu yang sebenarnya, kak. Gak mungkin dong temanku berbohong kepadaku. Ucap gadis. Kenapa kamu begitu percaya pada temanmu? Apakah kamu udah mengecek kebenaran dari kata-katamu itu? Tanya Paris. Tentu saja aku percaya. Dia wanita yang baik. Ucap gadis sambil menggenggam tangan Loli dan tersenyum ke arah wanita itu. Kalau dia wanita baik, tolong tanyakan padanya, bagaimana bisa wanita baik-baik tapi tinggal serumah bersama pasangan suami istri? Ucap Dania dengan nada tenang. Loli dan gadis terhanyut. Mereka berdua seakan terkena peluru dari senjata yang mereka gunakan sendiri. Iya, kenapa kamu bisa serumah dengan Dania? Tanya Loli. Karena dia yang meminta aku di rumah itu dijadikan pembantu, dan dia hanya pergi dan bersenang-senang saja. Ucap Loli memasang wajah sedih di depan semua orang. Keterlaluan sekali kamu, Dania. Ucap gadis menatap benci ke arah Dania. Dania menatap sinis ke arah Loli dan juga Marco bergantian. Wanita itu maju 2 langkah, berdiri tepat di depan Loli dan Marco. Lalu kenapa kamu menikah dengan suamiku? Apakah aku memaksamu untuk menikah dengannya juga? Ucap Dania sambil tersenyum ke arah Loli. Gadis terlihat bingung dengan pertanyaan yang Dania lontarkan. Kepercayaannya kepada Loli sedikit goyah. Aku menikah dengan suamimu kan setelah kamu tinggalkan dia. Jadi bukan salah aku dong itu. Suruh siapa kamu tinggalkan dia? Menyesal kamu sekarang? Loli kembali berbohong di depan semua orang yang ada di tempat itu. Wow, Anda gercep sekali ya. Belum ada 2 bulan aku berada di Bali. Tapi kalian udah menikah hampir saja 2 bulan. Ucap Dania sinis. Tentu saja ucapan Dania itu membuat semua orang yang ada di situ menatap ke arah Loli dan Marco. Dan apa tadi? Kamu bilang aku menyesal meninggalkan Marco? Salah aku bukan meninggalkan, tapi ditinggalkan.